Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari praktikan laboratorium proses manufaktur. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pengaplikasian permesinan pembuatan rak sepatu. Kemudian saya akan memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Rinda sama Aji, yaitu saya sendiri dengan NPM 20160. Saya Rosana Varian Agni Nitya Nugroho, NPM 20084. Saya Rifka Mauliana, NPM 20093. Saya Rahmatul Amalia, NPM 20111. Saya Ramadhan Aisyah Kuswara, NPM 20113. Saya Muhammad Mulyani, NPM 20114. Oke, dalam materi ini terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama pendahuluan, 2 tinjauan pusaka, 3 pembahasan, dan 4 kesimpulan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pertama, pendahuluan. Ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi permesinan yang sangat pesat harus diimbangi peningkatan kualitas produksi. Pada industri manufaktur dapat dilakukan penggunaan mesin perkakas yang biasa disebut dengan proses permesinan. Proses permesinan telah banyak menghasilkan berbagai jenis produk. Salah satu produk dari pengaplikasian permesinan adalah rak sepatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan praktikum pengaplikasian permesinan atau pembuatan rak sepatu untuk menerapkan ilmu permesinan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu yang sesuai dengan standar operating procedure. Tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui proses pembuatan rak sepatu. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui perbedaan OPC dan FPC. Kemudian yang ketiga, praktikan dapat mengetahui kegunaan dari production routing. Manfaat praktikum. Yang pertama, agar praktikan dapat mengetahui kegunaan segala peralatan permesinan. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui cara kerja segala peralatan permesinan. Dan yang ketiga, agar praktikan dapat melatih keterampilan penggunaan peralatan permesinan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Kemudian ada bahan baku, yaitu kayu. Kayu adalah material yang berasal dari perkembangan atau pembelahan kambium yang terdiri atas berbagai tipe dan fungsi sel yang berbeda-beda. Kemudian ada mesin dan peralatan produksi. Yang pertama ada mesin gerinda. Mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada palu. Palu adalah salah satu alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pada benda kerja. Operation Process Card atau peta proses operasi adalah peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material, khususnya kegiatan yang produktif saja, seperti operasi dan inspeksi, mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Flow Process Card atau peta aliran proses adalah peta kerja yang menggambarkan semua aktivitas, baik aktivitas yang produktif maupun tidak produktif, di mana kegiatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja diuraikan secara detail dari awal hingga akhir. Production routing sheet atau lembar pengurutan produksi merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu diketahui dari hal-hal yang saling berkaitan satu sama lain. Part list atau daftar komponen merupakan sebuah daftar lengkap mengenai komponen-komponen serta jumlahnya yang diperlukan dalam pembuatan suatu produk jadi yang siap digunakan. Tiga, pembahasan. Operation Process Chart. Diperoleh informasi langkah-langkah produktif proses pembuatan rak sepatu. Dapat dilihat di gambar sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada flow process chart. Diperoleh informasi langkah-langkah produktif maupun non-produktif dari proses pembuatan rak sepatu.
dengan tampilan FPC adalah sebagai berikut. Production routing sheet. Diperoleh informasi terdapat 15 operasi kerja disertai mesin yang dipakai, tools dan waktu standar. Untuk operasi mengukur menggunakan tools penggaris, sedangkan untuk operasi memotong menggunakan mesin gerinda tangan atau tools gergaji. Untuk operasi menghaluskan menggunakan tools amplas, sedangkan untuk operasi lainnya tidak menggunakan mesin ataupun tools. Untuk tabel waktu standar tidak diisi karena belum diketahui. Ini yaitu part list. Diperoleh informasi terdapat 3 komponen penyusun rak sepatu disertai jumlahnya, yaitu bagian alas rak berjumlah 2 buah, bagian kaki rak berjumlah 4 buah, dan bagian pegangan rak berjumlah 2 buah. Nah, ini untuk produk jadinya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama pada praktikum pembuatan rak sepatu ini, langkah-langkah pembuatan produk yaitu yang pertama, pengukuran kayu penyangga, alas, dan kayu pegangan sesuai dengan ukuran. Kemudian potong semua bahan yang akan digunakan lalu amplas kayu yang sudah dipotong seperti tersebut. Setelah itu proses perakitan untuk menyatukan bagian tersebut dan finishing. Yang kedua pada FPC, memperlihatkan semua aktivitas dasar termasuk transportasi, menunggu, dan menyimpan. Sedangkan pada OPC terbatas pada operasi dan pemeriksaan saja. Yang ketiga, production routing sheet yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan tentang kegiatan proses kerja dari awal proses sampai akhir proses serta mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses tersebut. Untuk saran, sebaiknya perhatikan memeriksa alat dan bahan sebelum memulai praktikum. Sebaiknya praktikan memahami langkah-langkah pengerjaan rak sepatu sebelum memulai praktikum. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya praktikan lebih teliti dalam mengukur benda kerja agar dapatkan hasilnya akurat sesuai data. Oke, demikian pembahasan dari kami. Makan pangsit di malam hari, siangnya makan lalapan ikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.